Ada pepatah yang mengatakan menyombongkan diri di depan orang yang sombong adalah sedekah. Apakah pernyataan tersebut bisa dibenarkan? Saya tidak tahu itu. Menyombongkan diri di hadapan orang sombong adalah sedekah. Lah podo-podo sombongnya berarti ranek bedone. Sama-sama sombongnya berarti tidak ada bedanya antara dia yang sombong dan kita yang juga berlaku sombong di hadapannya. Nah, pepatah ini saya tidak tahu asalnya dari mana, saya juga nggak ngerti. Yang saya tahu, yang kita ketahui, yang kami ketahui, bahwa sombong terhadap siapapun itu dilarang. Karena yang melarang Allah. Coba dibuka itu Al-Isra 37. Itu yang melarang Allah. Sombong kepada siapapun itu dilarang. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah, jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Berarti ini perintah dari Allah, kita menjalani kehidupan atau amanah kehidupan dari Allah di muka bumi ini jauh dari sifat sombong kepada siapapun. Surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Sekuat apapun kamu, setinggi apapun pangkat dan jabatanmu, sebanyak apapun harta kekayaanmu, itu tidak akan bisa membawamu untuk menembus bumi. Dan tidak akan mampu dirimu itu menjulang setinggi gunung. Tidak akan mampu. Maka kita diperintahkan oleh Allah, dilarang oleh Allah untuk sombong di muka bumi ini kepada siapapun. Allah dalam ayat ini berfirman, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan, artinya jangan kamu jalani hidupmu di dunia dengan kesombongan, dengan keangkuhan kepada siapapun. Karena kamu sekali-kali tidak akan pernah bisa menembus bumi atau menjulang setinggi gunung. Maka jangan berlaku sombong. Maka ada pepatah itu, di atas langit masih ada langit. Nah, artinya jangan sombong. Oleh sebab itu, Luqman ketika menasihati anaknya, salah satunya adalah agar putranya jangan berlaku sombong. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Luqman ayat 18. Enggak diingat, surat ke-31. Surat Luqman ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, ini akibat orang yang sombong, buah dari kesombongan, bukan sedekah. Orang yang sombong justru akibatnya tidak dicintai oleh Allah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nah, kalau sedekah itu kan sesuatu yang dicintai oleh Allah, sedekah itu. Nah, kesombongan ternyata buahnya tidak mendapatkan cinta dari Allah. Maka jangan sombong, ini pesan Luqman kepada anaknya. Wala tusa'ir khaddaka linnas.
Jangan engkau palingkan dirimu. Nah, jangan engkau palingkan wajahmu dari manusia, melengos. Nah, dalam arti karena merasa tinggi, merasa lebih dari orang lain, sehingga ketemu orang lain atau menganggap orang lain rendah, memandang orang lain rendah. Karena bisa saja mungkin secara harta dia lebih, secara pangkat dia lebih, secara keturunan anak-anaknya sukses semua, secara pendidikan lebih tinggi. Maka dia memalingkan wajah dalam arti memandang rendah orang lain atau orang yang berada di bawahnya dalam masalah status keduniawiahan ini. Nah, ini berbuat sombong, berlaku sombong. Kalau itu dilakukan, akibatnya innallah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai siapapun orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini akibatnya. Nah, kalau sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah, padahal kita tahu yang namanya sedekah itu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Perbuatan baik, setiap perbuatan baik itu juga dikatakan sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Nah, apakah sombong termasuk perbuatan baik? Ternyata tidak. Bahkan dalam satu hadis Nabi, beliau bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapapun itu, siapapun yang di dalam hatinya ada sifat sombong meskipun hanya sebesar dzarrah. Nah, sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kebenaran yang datangnya dari Allah, dari Rasul, jangan sombong. Lah kok kita berlaku sombong di hadapan orang yang sombong. Padahal perintahnya jangan sombong. Kalau ternyata Al-Quran dan hadis mengatakan jangan sombong, kok kita sombong di hadapan siapapun, ya terkena kita hadis itu. Sekalipun kita sombong di hadapan orang yang sombong. Maka pepatah tadi dari mana saudara mengetahuinya? Saya tidak tahu pepatah itu. Sependek yang kami tahu bahwa sombong itu sesuatu yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulnya terhadap siapapun. Kalau kita sombong kepada siapapun, jangan-jangan status kehambaan kita tidak disahkan oleh Allah. Artinya tidak mendapat stempel sah status kehambaan kita dari Allah. Karena yang termasuk hamba Allah itu kalau menurut Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Coba diingat Al-Furqan ayat 63. Itu hamba-hamba Allah. Hamba Allah yang Ar-Rahman, Maha Pemurah. Surat Al-Furqan surat 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Allah, hamba-hamba Allah itu adalah yang berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu, rendah hati, jauh dari sifat sombong. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Nah, orang yang tawadhu, yang rendah hati, salah satu cirinya wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau ada orang sombong yang menyombongkan di hadapan dirinya, dia tidak membalas dengan kesombongan mestinya. Namun
dia balas dengan ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan. Artinya orang yang sombong itu dinasehati, bukan dibalas dengan kesombongan. Nah, kalau sana sombong di hadapan kita terus kita balas dengan kesombongan juga, lantas bedanya apa antara dia dengan diri kita? Podo-podo sombongnya. Dia sombong di hadapan kita, karena kita ngerti ternyata dia orang yang sombong, lantas kita juga menyombongkan diri di hadapannya. Yes, podo ini sama saja, sama-sama sombongnya. Padahal kalau menurut perintah Allah, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil, sombong itu juga termasuk perbuatan jahil. Wong diminta diperintah untuk tawadhu kok malah sombong. Sekalipun dipandang mulia status sosialnya oleh masyarakat, oleh manusia, namun jika dia sombong, sekalipun gelar akademiknya berderet, hakikatnya dia orang yang jahil. Kenapa kok bisa? Lah Allah perintahkan jangan sombong kok malah sombong. Berarti kan jahil dia, bodoh. Nah, jika ada orang-orang yang bodoh menyapanya, artinya salah satunya misalkan orang yang sombong, jangan balas dengan kesombongan. Idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan perbuatan yang lebih baik. Kalau sombong dibalas sombong, nah, ya sudah, sama-sama sombong. Sama-sama sombong, maka balas dengan ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan. Di hadapan orang sombong jangan menyombongkan diri. Namun orang sombong itu diberi nasihat, dituturi, diluruskan, ewadine ditompo, alhamdulillah. Kalau tidak diterima tetap sombong dan bergudul, nah, ada solusi lain dari Quran. Fa'arid anil jahilin. Al-A'raf 199. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Sudah abaikan. Kalau diberi nasihat, jangan sombong dan lain sebagainya, tetap ngeyel sombong, berarti itu orang bergudul. Kalau bergudul sudah abaikan saja. Tidak usah dihiraukan. Ya. Maka diingat itu Al-A'raf 199. Surat Al-A'raf nomor 107 ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Ya ta? Yang pertama, kalau ada orang sombong di hadapan kita, maafkan. Itu langkah pertama, solusi dari Allah. Tidak cukup hanya memaafkan. Langkah kedua, wa'mur bil 'urfi, beri nasihat untuk berhenti dari kesombongannya. Beri nasihat agar menjadi pribadi yang tawadhu, sehingga status kehambaannya disahkan oleh Allah. Menjadi hamba-hamba Allah yang tawadhu, rendah hati. Kalau tidak mau, langkah ketiga, wa'arid 'anil jahilin. Wes dimbarke wae. Ya. Teke wae, abaikan saja. Sak uni-unine wes terserah, ndak usah dimasukkan hati, ndak usah dihiraukan. Sudah dimaafkan, sudah diberi nasihat, kok tetap bergudul, tetap sombong. Wes dijarke, dibiarkan, biar dia menemui Allah nanti dalam keadaan sombong.